Kembali lagi dalam video Mr. Fendi. Hari ini kita akan bahas tentang bisnis retail bagian yang ketiga, yaitu faktor penentu bisnis retail. Apa saja sih faktor penentu bisnis retail? Yang pertama adalah produk, ya. Sekali lagi ingat baik-baik adalah produk. Produk adalah ketika kamu menentukan produk yang tepat, ya, akan menentukan langkah awal kamu bagi kamu bisnis retail yang baik, gitu ya. Kenapa? Ketika kamu menentukan produk yang baik, produk yang tepat, ketika kamu bisa menganalisis kelebihan produk itu apa, kekurangan produk itu apa, bahkan serta minat dari produk itu apakah banyak atau tidak bagi konsumen gitu ya, itu akan menentukan langkah awal. Dari hasil produk itu, analisis produk itu bisa memberikan informasi nih, wah, tentang buat kita semua gitu ya, sebagai seorang entrepreneur, aspek-aspek pasar apa saja yang bisa kita masukin gitu ya, produk apa saja yang bakal diminati oleh target pasar ya, yang diharapkan oleh pasar. Jadi tentu saja kita nggak bisa dong sebagai retail kita bisa beli produk semua produk gitu ya, belum tentu diminati oleh pasar atau diminati oleh konsumen ya. Nah, ketika penentuan produk pasar itulah yang tepat, bisnis itu akan memudahkan kita untuk apa? Mencapai target pasar kita gitu ya. Contohnya kita retail bisa apa ya, membuat produk yang diminati pasar gitu ya, menggunakan merek-merek berbagai level label toko gitu ya. Nah, produk yang ditawarkan itu tersedia di retail itu gitu ya. Nah, tentu akan menjadi daya saing gitu ya, harga yang lebih bersaing gitu kan bagi konsumen, sehingga memutuskan konsumen untuk bisa beli ya untuk kita di retail kita. Nah, apalagi penentu dari bisnis retail yang selain produk. Yang kedua adalah lokasi. Betul. Ya, lokasi tempat perusahaan di mana melakukan kegiatan sehari-hari ya. Menentukan lokasi itu harus dipertimbangkan baik-baik. Kenapa? Antara jarak dekat nggak dengan konsumen gitu ya. Ramai nggak ya? Apakah jaraknya jauh gitu ya, lokasi dengan pemukiman atau warga sekitar, aman nggak tokonya? Nah, itu kita harus lihat nih, daerah aman nggak? Apakah daerah itu rawan bagi orang-orang lalu lalang atau tidak ya. Bahkan bisa mudah nggak mencapai apa namanya administrasi dalam mendirikan bisnis retail itu. Jadi kita harus jangan sampai kita ketika berbisnis retail ternyata lokasinya ternyata ada sengketa gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh gitu ya didirikan bisnis retail di sana. Nah, jadi kita harus memenuhi tiga hal ini gitu ya. Jadi lokasi yang retail yang strategis itu bisa mendatangkan banyak konsumen. Ya, bisa mendatangkan banyak konsumen. Kenapa? Karena banyak orang yang datang melihat toko kita gitu ya, datang bisa beli produk kita karena dekat dengan mereka gitu loh. Beda ya lokasi retail dengan yang di kampus, sekitar kampus, dengan retail yang mungkin dari daerah kemungkinan yang baru. Nah, itu yang akan berbeda banyak gitu ya kalau misalkan lokasi kita nggak strategis. Nah, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bisnis retail dari segi lokasi? Yang pertama, terlihat. Jadi kita retail kita, toko kita tuh harus terlihat, gampang dilihat tuh, ada di situ tuh ya retail kita gitu ya, yang gampang terlihat. Nah, itu mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kedua adalah lalu lintas yang padat, heavy traffic. Betul ya, apakah di depan retail kita ada 1.000 orang yang lalu lalang gitu ya, 1.000 orang yang jalan ya, rame banget macet gitu ya. Nah, itu lalu lintas yang padat. Arah pulang ke rumah, nah itu akan menguntungkan buat kita. Kenapa? Karena ketika orang ke kantor lelah gitu ya, bisa mampir sebentar ke retail kita, bisnis kita, retail kita gitu ya, supermarket kita gitu kan. Jadi direction to home itu bisa mendatangkan justru konsumen-konsumen. Apakah lokasi dekat fasilitas umum atau public facilities? Nah, itu juga penting ya. Apa contohnya? Toilet gitu ya. ATM, biasa orang kalau mampir ke toilet, biasa kalau ketika udah selesai mampir toilet pasti lihat, oh dari itu ada Indomaret, ada Alfamart, saya mampir sebentar. Nah, itu dia bisa mendatangkan konsumen gitu ya. Itu sangat menguntungkan. Biaya akuisisi ya, atau acquisition cost itu apa sih? Biaya itu studi kelayakan. Jadi antara biaya apa dari segi keuangan untuk apa memilih, memutuskan lokasi yang tepat buat retail. Kita harus ada biaya akuisisinya juga gitu ya. Studi kelayakan ya, lokasi studi kelayakan. Oh, ini layak kan nih lokasinya di sini, layak kan nih lokasinya di sini gitu ya. Jadi kita harus bayar biaya akuisisi itu ya. Peraturan perizinan juga itu menentukan gitu ya, lokasi apakah ini lokasi cocok untuk bisnis usaha. Akses, nah aksesnya mudah nggak nih dijangkau ya, apakah jalanannya rusak, apakah jalannya baik gitu ya, mudah nggak menarik calon pembeli customer. Nah, itu menentukan sekali. Yang menentukan konsumen untuk melakukan pembelian di toko kita, gitu ya. Yang berikutnya adalah infrastruktur, ya. Infrastruktur itu juga perlu dipertimbangkan. Kenapa harus menunjang kenyamanan, sekali lagi balik lagi kenyamanan dari konsumen kita, ya. Kenyamanan itu sangat sangat penting gitu ya untuk bisa mengunjungi toko retail kita. Potensi pasar yang tersedia,
ya. Itu penting, potensinya seberapa besar sih penetapan pasar gitu ya. Apakah pelanggan tuh akan apa ya, datang gitu apa meringankan untuk mencari pelanggan-pelanggan yang lain gitu. Potensi pasar ada nggak potensi pasar yang lain gitu ya. Legalitas, legality itu juga sama. Jadi sama dengan perizinan juga lokasi harus bebas dari masalah hukum yang ada. Jangan sampai nanti terkait sengketa tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga faktor penentu dari bisnis retail adalah harga. Nah, ini saya pikir juga harga merupakan salah satu faktor ya penentu nilai karena harga nilai barang. Jadi semakin orang kita nyari yang murah-murah ya benar gak? Kita suka yang barang-barang yang apa yang efisien ya, yang nggak terlalu mahal gitu ya. Nilai yang barang yang ditentukan dengan sejumlah uang ya senilai dengan barang yang milik. Jadi, istilahnya kita ngomong sering kali ngomong worth it nggak sih gitu ya, kita beli barang dengan harga segini itu ya nilai suatu barang ditentukan dengan jumlah uang yang senilai dengan barang yang dimiliki. Jadi harga itu salah satu variabel penting nih ya dalam pemasaran apa akan mempengaruhi hasil penjualannya. Semakin kamu murah harganya semakin akan meningkatkan penjualan gitu ya, meningkatkan keuntungan yang diperoleh bisnis kalian. Nah itu penting harga-harga apa tujuan harus ada tujuan penetapan harga. Apa sih tujuan penetapan harga sih ya, perlu kita lihat. Tujuan penetapan harga yang pertama adalah menetapkan laba maksimum ya. Menetapkan laba maksimum tuh biasanya tuh ada proses jual beli ya kan. Harga barang tuh biasanya itu apa ya? Ditentukan penjualan yang kemudian tuh eh, apa ngomongnya ya? Kemudian apa yang ditawar oleh pembeli gitu. Jadi ada laba maksimumnya kita harus tentukan berapa. Nggak bisa kita seenaknya laba sekian gitu ya, harus ada laba maksimumnya. Ya hal ini ditentukan kenapa dari harga proses jual belinya, harga barang biasa ditentukan oleh penjual gitu kan, kemudian ditawar lagi oleh pembeli. Misalkan contoh ya. Misalkan penjual jual barangnya 500, pembeli nawar nih harganya 400 misalkan, ya kan. Nah, laba maksimum itu akan terpola gitu ya, terbentuk gitu ya, karena penjual ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal berapa nih. Keuntungan dengan jual 500 bisa untung 100 ya 100. Jadi ketika dia nawar 450 pembeli, berarti labanya apa? 50. Nah, itu dia. Jadi tujuan penetapan harga itu menetapkan laba maksimum. Yang kedua adalah mencegah mengurangi persaingan. Nah, itu dia. Ya, ketika ada harga, penetapan harga itu bersaing akan lebih menarik lebih banyak konsumen. Ya, oh di retail ini harganya lebih murah, itu akan namanya ke semua beli ke sana gitu ya. Yang ketiga memperbaiki mempertahankan mangsa pasar. Betul bagi perusahaan kecil memang kemampuannya terbatas ya. Kemampuannya terbatas. Jadi penentuan harga itu merupakan langkah yang tepat untuk apa? Mempertahankan usaha gitu ya. Penentuan harga juga yang apa yang tepat untuk mempertahankan pasar kita, market share kita. Jadi kita jangan sampai mematok harga yang tinggi-tinggi ya. Nah, yang keempat tujuan penetapan harga adalah menarik calon pembeli. Betul, ya hal ini dilakukan untuk apa? Harganya lebih rendah dibanding harga produk pesaing, ya kan? Kamu kan lebih cari yang harga-harga yang paling murah, gitu kan? Itu bisa menarik calon pembeli. Oh, di situ tuh itu harganya murah, gitu kan? Pasti akan orang pada ke situ, menarik apa namanya pelanggan untuk apa? Beralih dari pesaing-pesaing kalian, ya. Kemudian prosedurnya gimana? Nah, ini harus ada prosedur penetapan harga, ya. Ada 5 tahap mengantisipasi ya mengantisipasi permintaan terhadap produk itu penting ya. Yang kedua adalah mengetahui terlebih dahulu reaksi persaingan. Yang ketiga adalah menentukan market share ya. Yang keempat menentukan strategi harga untuk mencapai target pasar. Yang kelima mempertimbangkan politik. Nah, itu penting nih politik pemasaran perusahaan. Jadi ini adalah tujuan prosedur dari penetapan harga. Nah, beberapa strategi penetapan harga retail memudahkan kita untuk pembeli untuk melakukan pengontrol harga. Kenapa? Karena dari strategi penetapan harga itu bisa memberlakukan harga tetap untuk periode waktu tertentu. Nggak bisa tuh harga naik tiba-tiba naik, besok naik, nggak bisa. Jadi penetapan strategi harga itu memberlakukan harga itu tetap untuk periode waktu tertentu. Jadi memberikan variasi sesuai dengan tingkat permintaan konsumen. Kalau permintaan konsumennya banyak gitu ya, nah itu harga mungkin bisa naik gitu ya. Penetapan harga ganjil. Nah, itu juga sama penetapan harga ganjil itu seperti misalkan gini, apa biasa kalau kamu lihat beli barang gitu ya, beli baju misalkan harganya 99.900 itu ganjil. Ya itu merupakan apa ya? Salah satu strategi ya penetapan harga ya, penetapan harga.
Nah, yang ketiga, penetapan harga jual itu lebih rendah dibanding dengan penjual lain. Itu kadang-kadang salah satu strategi untuk apa? Menetapkan harga retail ya, supaya bisa melakukan pengontrolan harga. Jadi apa namanya? Bisa menarik lebih banyak konsumen. Kemudian penetapan harga paket. Nah, biasa suka banyak tuh ya retail-retail apa supermarket, minimarket yang kasih harga paket, beli barang A dengan barang B harganya 150.000 ya kan. Nah, itu harga paket tuh, harga diskon sebenarnya untuk produk-produk tertentu gitu ya. Lebih dari satu unit pasti karena namanya juga dipaketin ya kan. Beli paket A tambah paket B. Beli kepiting dapat cumi misalkan harganya 150.000. Kalau kepitingnya misalkan harganya 80.000, cumi harganya 80.000 kan harganya 160.000, karena kamu beli paket jadinya 150.000 gitu. Strategi itu penetapan harga. Harganya bertingkat gitu yang dilakukan sama produk yang punya banyak model. Kadang model A 150, model B 170. Nah, itu harga yang bertingkat yang beragam ya. Oke, nah suasana toko itu penting nih. Kenapa? Membangun kenyamanan sekali lagi. Ya, kenyamanan ketika kita berkunjung. Jadi tiga hal yang perlu perhatikan, eksterior, interior, dan pramudiaga ya. Eksterior tuh bagian mengenai produk yang ditawarkan untuk apa membuat citra keseluruhan toko lah ya. Interior bagian dalamnya nih, bagian dalam. Ya, ketika bagian dalam, estalasenya gimana, estetika tokonya, desain temboknya, gimana ruangannya, tata letak tokonya, estalasenya baik atau tidak. Itu pramuniaga khususnya karyawan kalian nih. Ya, karyawan kalian apakah kalian ramah, tegur sapa, kan ada jutek ya. Sebel banget ya. Kita nanya, dia diem gitu ya. Kita kita minta barangnya mana, dia kayaknya malas-malasan ogah-ogahan ngambil gitu barang itu. Kadang kita kesel gitu sebagai konsumen gitu, pramuniaga yang gak ramah, tegur sapa dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, promosi. Nah, bagian promosi itu penting, faktor promosi ya. Tadi kan yang keempat ada suasana toko, yang kelima promosi ini penting ya. Salah satu penentu bisnis retail. Jadi promosi itu memperkenalkan usaha kita ke banyak orang supaya orang tahu produk retail kita, ya kan? Produk itu banyak dilakukan untuk mencapai target. Nah, biasa pada bisnis ini tidak semua produk harus kita promosikan, betul. Ya kan kita jual 100 item, ya nggak bisa 100 item yang kita promosikan, hanya mungkin cuma hanya 50-60 saja cukup ya kan. Kita harus gunakan media yang cocok gitu ya, sesuai dengan karakter pasar yang kita tuju gitu kan. Contoh media promosi ya, dengan biaya terjangkau, misalkan apa brosur ya, pamflet itu gampang lah ya, buletin produk sekarang kan gampang nih dengan sosial media, silakan kalian gunakan ya. Nah, tujuan promosi apa? Memperkenalkan. Kamu udah tahu dong, memperkenalkan produk kalian kepada konsumen, pada masyarakat. Kasih tahu nih manfaatnya nih produk A, produk B, ya kita kasih promosi gitu kan kepada masyarakat. Ya, ketiga memperkenalkan produk baru. Kalau ada produk baru nih, kamu kasih tahu nih, di retail kami itu ada nih produk baru, ya kan. Yang keempat bisa menginformasikan ada promo apa aja yang sedang berjalan, buy one get one, beli satu gratis satu, gitu kan. Beli produk A dapat produk B, itu ada kegiatan-kegiatan promosi yang harus kita sosialisasikan ya. Kemudian pengelompokan media, ada media apa saja sih? Ada media cetak yang kamu udah tahu nih, ada koran, ada majalah, buletin gitu ya. Pokoknya berbentuk tulisan deh, gambar-gambar ya, surat kabar, tabloid ya kan. Media elektronik, nah ini dia biasanya dalam bentuk iklan gitu ya, atau elektronik sponsorship endorsement ya. Ya kalau kamu suka endorse di IG gitu kan, iklan gitu kan, iklan di TV, layanan jingle, nah itu ya kalau kamu bikin jingle lagu-lagu jingle gitu ya, sandiwara, televisi, radio, internet, media sosial tuh semuanya media elektronik. Apalagi ya? Media di luar ruangan. Nah, ini dia contohnya nih, ya, media yang terbuka gitu ya. Di tempat terbuka harus semua orang bisa lihat. Nah, pusat keramaian ada baliho, spanduk, balon raksasa. Kalau kamu lihat lagi viral nih gitu ya. Ada baliho Ivan Gunawan gitu ya lawan podcastnya Master Deddy Corbuzier. Nah, itu dia. Dia melakukan media promosi di tempat-tempat terbuka, panel bus gitu ya, balon raksasa. Kemudian dan media lini bawah nih yang kamu mungkin jarang jarang dengar. Media lini bawah itu media minor sebenarnya ya, media minor untuk mempromosikan semua kecil doang gitu ya. 4 macam media. Media lini bawah itu ada misalkan direct message ya, direct mail gitu ya, email. Biasanya suka dikirimin email kan. Point of purchase, kalau misalkan ada pembelian berapa, dapat promosinya apa, dapat kalender misalkan. Nah, ini salah satu kalender ya. Kalender ini adalah di bagian bawah ada misalkan produk dijual, produk A.
atau promosi gitu, ditempel di situ gitu, ditaruh di bulan Januari, bulan Februari. Nah, itu merupakan salah satu media lini bawah ya. Kemudian kebijakan pemerintah. Nah, ini kita harus tahu nih yang terakhir. Kebijakan pemerintah tentang bisnis retail ya. Apakah bisa membantu atau mungkin bisa mengancam kehidupan bisnis tradisional? Ya, kita tergantung gitu ya, sekali lagi. Tujuan utamanya pemerintah adanya peraturan presiden, ada peraturan pemerintah, kementerian perdagangan, ada peraturan undang-undang, semuanya tujuan utama adalah menata ya, sekali lagi membina pasar-pasar tradisional semuanya, baik tradisional maupun juga pusat modern, toko modern. Ya, tidak menghambat pokoknya keberadaan pasar-pasar yang lain gitu ya. Pokoknya semuanya untuk tugas utama untuk melindungi semua bisnis retail yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita mengerti ya materi video pada bisnis retail. Salam entrepreneur, salam sehat buat kita semuanya.